Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widestika Suartawa dengan NIM 20700121039 dari kelas pendidikan matematika B. Berikut adalah soalnya, yaitu y dx ditambah 3x dy sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menguji eksak apakah persamaan ini eksak atau tidak. Maka penyelesaian yang pertama itu uji eksak terlebih dahulu dengan mencari nilai m dan n-nya. Untuk nilai mx, y-nya itu sama dengan y dx. Maka do m per do y, di mana y diturunkan terhadap y menghasilkan 1, dan nilai nx, y sama dengan 3x dy, maka do n per do x, di mana 3x diturunkan terhadap x menghasilkan 3. Karena hasil dari do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, maka persamaan tersebut tidak eksak karena hasil dari m dan n-nya itu tidak sama. Nah, karena persamaan ini tidak eksak, maka kita akan mencari faktor integrasinya agar persamaan diferensial yang tidak eksak itu dapat berubah menjadi persamaan diferensial yang eksak. Sehingga kita akan mengubah PD tersebut menjadi bentuk do m per do y dikurang do n per do x per m. Kita substitusi nilai do m per do y dan nilai do n per do x dan nilai m-nya, sehingga didapatkan 1 dikurang 3 per y menghasilkan negatif 2 per y, dan ini merupakan nilai negatif gy. Jadi didapatkan faktor integrasinya, yaitu e pangkat negatif integral gy dy. Kita substitusi nilai gy-nya sehingga menghasilkan e pangkat negatif integral negatif 2 per y dy. Nah, di sini kita keluarkan yang merupakan konstanta, sehingga didapatkan e pangkat negatif dikali negatif 2 integral 1 per y dy. Kita cari integralnya sehingga menghasilkan e pangkat 2 ln y sama dengan y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan diferensial eksaknya, yaitu dengan mengalihkan hasil dari faktor integrasinya ini dengan persamaan diferensial yang semula tadi, sehingga jika dikalikan maka akan didapatkan y pangkat 3 dx ditambah 3xy pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya, karena kita sudah dapatkan persamaan diferensial yang eksak, kita akan uji kembali apakah persamaan tersebut betul merupakan persamaan eksak atau bukan. Nah, kita akan mencari lagi nilai m dan n-nya, di mana nilai mx, y-nya itu sama dengan y pangkat 3, di mana do m per do y itu y pangkat 3-nya diturunkan terhadap y menghasilkan 3y kuadrat. Lalu nilai nx, y-nya itu sama dengan 3xy kuadrat. Maka do n per do x, di mana 3xy kuadratnya ini kita turunkan terhadap x menghasilkan 3y kuadrat. Nah, karena hasil dari do m per do y-nya ini sama dengan hasil dari do n per do x, maka terbukti bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan eksak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian terhadap persamaan diferensial eksak tersebut dengan mencari nilai fx, y-nya, yaitu dengan dua cara. Untuk di sini ditampilkan yang pertama itu cara yang pertama dengan 3 langkah. Untuk di cara pertama ini kita mengambil nilai m-nya untuk mencari nilai fx, y-nya, sehingga di langkah pertama itu didapatkan do f per do x sama dengan mx, y sama dengan y pangkat 3 dx. Nah, untuk mencari nilai fx, y-nya itu kita integralkan nilai m-nya, sehingga fx, y sama dengan integral y pangkat 3 dx sama dengan xy pangkat 3 ditambah hx. Nah, selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita akan
turunkan nilai fx, y-nya ini diturunkan terhadap y, sehingga do f per do y itu sama dengan 3xy kuadrat ditambah h aksen x sama dengan 3xy kuadrat. Nah, 3xy kuadrat ini sama dengan n, sesuai dengan rumus dari sesuai dengan rumus yang ada pada modul tentang persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai h aksen x-nya dengan cara memindaruaskan 3xy kuadrat ini ke sebelah kanan sehingga didapatkan h aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai h x-nya, yaitu dengan cara mengintegralkan nilai 0-nya sehingga didapatkan hx sama dengan integral 0 itu sama dengan C1. Jadi hx-nya sama dengan C1. Nah, untuk langkah yang ketiga kita akan cari nilai fx, y-nya sama dengan xy pangkat 3 ditambah hx. Lalu kita substitusi nilai hx-nya itu sama dengan C1, maka didapatkan xy pangkat 3 ditambah C1 sama dengan C, sehingga didapatkan xy pangkat 3 sama dengan K. Jadi, untuk cara pertama ini didapatkan penyelesaian umum PD-nya, yaitu xy pangkat 3 sama dengan K. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan nilai n-nya untuk mencari nilai fx, y-nya. Untuk langkah yang pertama yaitu do f per do y sama dengan 3xy kuadrat dy. Sehingga untuk mencari nilai fx, y-nya itu kita integralkan nilai n-nya sehingga fx, y sama dengan integral 3xy kuadrat dy sama dengan xy pangkat 3 ditambah hx. Nah, untuk langkah yang kedua, di mana nilai hasil dari fx, y-nya ini kita turunkan terhadap x sehingga do f per do x itu sama dengan hasil dari penurunan nilai fx, y terhadap x lalu disamadengankan dengan nilai m-nya sehingga menghasilkan y pangkat 3 ditambah h aksen x sama dengan y pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai h aksen x-nya dengan memindaruaskan nilai y pangkat 3-nya ke sebelah kanan sehingga menghasilkan 0. Maka didapatkan nilai h aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai hx-nya itu, maka kita akan integralkan nilai 0-nya. Sehingga hx itu sama dengan integral 0, di mana integral 0 itu sama dengan hx sama dengan C1. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai dari fx, y-nya, yaitu xy pangkat 3 ditambah hx. Nah, karena sudah didapatkan tadi nilai hx-nya, maka kita akan substitusi nilai hx tersebut, sehingga didapatkan xy pangkat 3 ditambah c1 sama dengan c, diperoleh xy pangkat 3 sama dengan k. Nah, jadi di cara kedua ini didapatkan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah xy pangkat 3 sama dengan k. Jadi penyelesaian umum dari cara pertama dan cara kedua itu sama, sehingga penyelesaian dari persamaan diferensial ini adalah xy pangkat 3 sama dengan k. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai salah satu contoh soal dari persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jika ada salah pengucapan, salah pengetikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.